Baik, salam. Sukacita senantiasa ada bersama kita. Di saat kita bersama-sama kembali akan mengisi hari-hari kehidupan kita berkesan dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita bersyukur bahwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga meninggalkan banyak peristiwa yang penting dalam sejarah kehidupan umat Allah, termasuk dalam kegerakan gereja. Begitu luar biasanya ketika Yesus Kristus sudah naik ke surga dan Ia mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada murid-muridnya dan memenuhi hidup murid-muridnya dengan Roh Kudus, gereja, anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang tidak hidup takut dengan siapapun, dan Ia mengadakan banyak perkara ajaib dalam penyertaan Tuhan, bahwa Allah sungguh-sungguh memakai gereja untuk kepentingan kerajaan yang luar biasa. Ada banyak tanda-tanda mujizat yang Tuhan nyatakan, bahkan mereka terus setia memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat lain untuk menjadi saksinya yang luar biasa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai hari ini kegerakan gereja terus berjalan. Tapi kalau kita melihat kisah di dalam sejarah gereja yang tertulis dalam Kisah Para Rasul, perkembangannya sangat luar biasa. Kenapa? Karena setiap hari Tuhan menambah bilangan orang-orang percaya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana gereja bisa memiliki dampak yang demikian dahsyat dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan gereja itu sendiri. Nah, tentunya ini menjadi satu kepentingan gereja untuk saat hari ini, hari-hari ini membutuhkan, yaitu kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu, pada bagian firman Tuhan hari ini, saya ingin menyampaikan satu judul firman Allah, yaitu berdoa untuk hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian masih membutuhkan hidup dipenuhi dengan Roh Kudus? Segala fasilitas sangat mudah sekarang. Media menjadi sarana pengabaran Injil yang luar biasa, menjadi media untuk pengajaran firman Allah, membuat orang bisa bertemu. Tetapi apakah masih diperlukan hidup dipenuhi dengan Roh Kudus? Saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja masih membutuhkan hidup dipenuhi Roh Kudus. Hal itu tidak terlepas karena gereja atau orang percaya harus hidup sungguh-sungguh menjadi gereja yang sungguh hidup dipenuhi Roh Kudus. Hal demikianlah yang seharusnya Bapak, Ibu, dan saya alami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Sebagaimana dalam firman Allah yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 12 hingga sampai 14 dikatakan demikian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Mari sebelum jauh kita mendengar firman Allah, kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk memberikan pimpinan dan kuasa, supaya ya Allah, di saat kami menanti terhadap turunnya Roh Kudus, sungguh-sungguh kiranya Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami untuk memberi kami pencerahan, pimpinan, supaya setiap pribadi kami Tuhan ada pengharapan untuk hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, walaupun di tengah-tengah situasi zaman yang mudah dalam berkomunikasi. Kami memohon Roh Kudus menolong setiap jemaat-Mu yang mendengar firman Allah dimanapun mereka berada, dalam situasi apapun keadaan mereka. Demikian kepada hamba-Mu ya Allah, untuk menyampaikan pesan Tuhan, kiranya Roh Allah bekerja, memimpin dan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa gereja harus berdoa untuk hidup dipenuhi dengan Roh Kudus? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting untuk memberikan dorongan kepada kita. Mengapa gereja harus berdoa untuk hidup dipenuhi Roh Kudus?
Nah, kalau kita belajar kepada firman Tuhan pada hari ini, ada 3 kebenaran yang mendorong kepada gereja untuk hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, gereja membutuhkan Roh Kudus. Gereja, anak-anak Tuhan butuh hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab gereja tanpa dipenuhi Roh Kudus, gereja akan kering. Hidup Kristen tidak akan pernah sanggup menjadi saksinya. Nah, 3 kebenaran yang mendorong gereja yang supaya bisa berdoa untuk hidup penuh Roh Kudus. Yang pertama alasannya yaitu karena gereja mempercayai firman Allah. Itulah yang terjadi kepada gereja mula-mula, jemaat mula-mula, bahwa mereka sungguh-sungguh percaya kepada firman Allah. Sebagaimana Yesus katakan di dalam firman Allah dalam Kisah Rasul pasal 1, 4 sampai yang kelima, yang dikatakan demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di dalam ayat 8 dilanjutkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah satu pesan firman Allah kepada murid-muridnya ketika Yesus Kristus menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya, mengajar murid-muridnya. Teristimewa ketika mereka ada dalam perjamuan makan, mereka mengajarkan kerajaan Allah, mereka mengajarkan kebenaran firman Allah, dan mereka diberi pesan supaya mereka sebelum ketika Yesus Kristus naik ke surga nanti, mereka tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi mereka diminta untuk menantikan janji Bapa. Kalau Yohanes membaptis dengan air, tetapi yang akan datang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan firman Allah mengatakan juga dalam bagian ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi tanpa Roh Kudus turun memenuhi hidup murid-muridnya, maka gereja, maka orang percaya Yesus tidak punya kuasa untuk bisa menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu, gereja, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada firman Allah. Karena mereka percaya kepada firman Allah, maka mereka berdoa untuk hidup dipenuhi Roh Kudus. Mengapa banyak orang tidak mengalami hidup kepenuhan Roh Kudus? Karena mereka tidak mempercayai firman Allah, dan mereka tidak didorong di dalamnya, dan mereka tidak berdoa. Kenapa mereka enggak berdoa? Karena mereka enggak mempercayai kebenaran firman Allah ini. Toh mereka berdoa, ya biasa-biasa saja berdoa. Nah, firman Tuhan inilah yang dijadikan dasar, yang dijadikan pondasi. Untuk apa? Mereka berdoa meminta untuk apa? Dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus karena apa? Janji Allah akan memberikan Roh Kudus itu. Janji Allah akan membaptiskan murid-murid Yesus dengan Roh Kudus. Kalau di dalam ayat 8 dikatakan mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Sehingga mereka bisa menjadi saksi, berfungsi dari Yerusalem, dari Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi, tanpa kuasa Roh Kudus memenuhi hidup para murid Yesus, memenuhi gereja. Gereja tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Jadi betapa pentingnya gereja harus berdoa untuk memohon hidup dipenuhi Roh Kudus. Karena firman Allah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, walaupun murid Yesus tidak ada pesan dari Tuhan Yesus Kristus akan supaya mereka berdoa, tetapi saudara, murid-murid Yesus adalah murid-murid yang sudah diajar untuk berdoa oleh Yesus Kristus. Mereka tidak hanya diajar, tetapi mereka melihat Yesus bagaimana Yesus berdoa. Saya percaya ketika mereka bersepakat di dalam doa, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saya yakin mereka dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan firman Allah, menanti janji Bapa, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang mereka lakukan? Seminarkah?
Tidak juga. Belajar PA juga tidak. Tetapi yang mereka lakukan, berdoa dan berdoa dan berdoa dan terus berdoa. Sampai kapan? Sampai mereka menanti, menerima. Apakah mereka tahu kalau 10 hari kemudian akan datang itu? Tidak. Saya yakin mereka tidak mengerti itu. Tetapi mereka tetap setia berdoa. Kenapa? Karena mereka percaya kepada firman Allah. Mereka meyakini janji Allah akan turun atasnya. Mereka sudah dikuatkan Yesus Kristus dengan kuasa kebangkitannya. Mereka memiliki kekuatan untuk percaya. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Banyak gereja dalam berdoa tumbang. Banyak orang Kristen berdoa naik turun. Dongtek begitu. Kalau bahasa lain, obor-obor belara. Kalau punya kemauan berdoa, berdoa. Seperti angat-angat tai ayam. Kalau punya semangat berdoa, kalau tidak. Kenapa? Itu bisa terjadi. Ya, karena mereka tidak menggumuli firman Allah, terhadap janji Allah, terhadap kebenaran firman Allah. Seharusnya gereja terus-menerus hidup dipenuhi Roh Kudus. Dan ini membutuhkan kesungguhan akan firman Allah. Dan membutuhkan satu tempat yang bernama doa bisa dipakai oleh Allah untuk sungguh-sungguh memohon kepada Allah. Ini satu kegerakan yang luar biasa yang dikerjakan Allah. Nah, segala sesuatu yang dilakukan dengan iman akan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan, dengan ketaatan, termasuk dalam tanda kutip di dalam doa sekalipun. Doa bukan bagian, tetapi kehidupan yang harus menyeluruh dalam kehidupan gereja. Kalau gereja nggak menginginkan kepenuhan Roh Kudus, gereja nggak ada berdoa. Gereja yang tidak mengharapkan hidup dipenuhi Roh Kudus, gereja tidak akan punya kekuatan doa untuk mentaati firman Allah. Gereja kalau tidak menginginkan hidup dipenuhi Roh Kudus, gereja tidak akan bisa melihat kebenaran Allah sebagaimana yang Tuhan inginkan terjadi. Pengalaman jemaat mula-mula ini, saudara, cukup untuk menjadi pelajaran, cukup menjadi contoh buat kita. Bagaimana gereja belum punya organisasi yang matang, belum punya tempat gedung gereja, tetapi mereka meminta sesuatu yang sangat penting, yang sangat utama, yaitu apa? Mereka menanti hidup dipenuhi Roh Kudus, hidup dibaptis dipenuhi Roh Kudus, hidup turunnya Roh Kudus benar-benar memenuhi, sebab mereka percaya tanpa Roh Kudus mereka tidak bisa mengerjakan menjadi saksi Yesus Kristus. Jadi kalau gereja nggak bisa bersaksi, bukan berarti gereja tidak mengerti bagaimana bersaksi. Bukan berarti gereja tidak mengajarkan bagaimana memberitakan Injil. Ada kemungkinan satu masalah yang besar dalam gereja. Kenapa? Gereja tidak dipenuhi Roh Kudus. Orang-orang Kristen nggak punya haus, kerinduan untuk hidup dipenuhi Roh Kudus. Sebagaimana firman Allah sudah dikatakan di awal, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya, kalau gereja tidak mengalami kuasa Roh Kudus gak turun memenuhi hidup mereka, gereja gak sanggup menjadi saksi Kristus. Itu pemikiran logis yang bisa terjadi di dalamnya. Nah, hal ini saudara, kita sebagai gereja Tuhan, mari kita mau hidup di penuh Roh Kudus. Pasti ini pekerjaan doa yang harus dilakukan dengan iman dan terus menerus dilakukan dengan taat. Tidak berdoa kalau tidak mau saja, tetapi berdoa terus menerus. Dalam berdoa karena iman kepada firman Tuhan, maka di dalamnya ada spirit keyakinan untuk menerima jawaban doa, dikerjakan dengan kesetiaan dan ketaatan. Itulah alasan pertama mengapa gereja harus berdoa untuk hidup dipenuhi Roh Kudus. Karena kalau gereja sungguh-sungguh percaya kepada firman Allah tentang turunnya Roh Kudus, pentingnya hidup dipenuhi Roh Kudus, maka gereja harus meminta kepada Bapa.
Hal yang kedua, saudara, alasan yang kedua, karena gereja membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya. Gereja ini membutuhkan kuasa untuk menjalani tanggung jawabnya, perannya di dalam dunia ini. Dan murid-murid Yesus, para rasul, menyadari akan hal ini. Kenapa? Karena mereka mendengar firman Allah ketika disampaikan di saat mereka makan bersama. Kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Sebab apa? Sebab kamu harus menantikan janji Bapa yang katanya, telah kamu dengar daripadaku, Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya hidup mereka akan dipenuhi Roh Kudus. Itu yang terjadi dalam firman Allah, akan diberi pencurahan Roh Kudus. Mereka harus menanti. Dan artinya gereja membutuhkan kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, gereja nggak bisa bergerak. Gereja nggak bisa melakukan fungsinya sebagaimana yang Tuhan inginkan. Janji Tuhan ini dipercayai oleh murid-murid Yesus. Itu sebabnya ada doa. Itu sebabnya mereka ada ketekunan berdoa. Itu sebabnya mereka ada kesetiaan berdoa. Itu sebabnya mereka ada kebersamaan dan kesehatian dalam berdoa. Karena apa? Ada janji yang Tuhan Yesus nyatakan dalam teks ini. Kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Kamu akan mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Kamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah bahasa yang terjadi dalam Kisah Rasul 2 ayat 4. Mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara, iman dan kesadaran akan pekerjaan Tuhan untuk hidup penuh Roh Kudus adalah kebutuhan yang mutlak. Ada harusnya di dalam setiap gereja Tuhan yang Tuhan dirikan di dalamnya, menjalankan misi Allah, menjadi saksi Kristus di mana saja anak-anak Tuhan berada. Entah saudara ada di lingkungan saudara, di keluarga saudara, di tempat pekerjaan saudara, ataupun di mana saudara ditempatkan Allah di bawah Tuhan. Kalau hidup kita ini dipenuhi Roh Kudus, kita menjadi pribadi yang efektif untuk menyaksikan, menceritakan, memberitakan tentang Yesus Kristus kepada semua orang. Dan di dalam hati kita akan ditaruh hati yang rindu untuk menjadi berkat keselamatan bagi semua orang. Semua Kristen yang percaya Yesus harusnya hidup dipenuhi Roh Kudus. Harusnya loh Bapak Ibu. Tidak hanya pendeta, tidak hanya perancang gereja, tidak hanya majelis, tidak hanya diakon, tidak hanya penata layan. Semua Kristen harusnya memiliki hati yang rindu untuk hidup dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena setiap kita bertanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus. Ini adalah tugas gereja, pergumulan gereja. Kalau gereja masih mengandalkan manusia, mengandalkan organisasi, mungkin gereja nggak butuh Roh Kudus. Gereja mengandalkan pemerintah, gereja mengandalkan politik, gereja nggak perlu Roh Kudus. Gereja pada masa itu, saudara, dilawan dengan pemerintahan orang-orang Yahudi. Gereja mendapatkan penolakan yang luar biasa. Gereja mendapatkan penganiayaan. Tetapi gereja terus berkembang. Gereja hidup, gereja berfungsi. Kenapa? Karena gereja hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekali lagi, apakah di tengah zaman yang sudah modern ini, Roh Kudus masih gereja butuhkan? Apakah kita harus mengandalkan media yang ada, gadget yang ada, yang sangat mudah sekali, tanpa kuasa, tidak akan bisa memenuhi panggilan Allah? Dibutuhkan kuasa Roh Kudus. Dibutuhkan kuasa Roh Kudus. Murid-murid Yesus sadar sangat, menyadari betul keberadaannya ketika mereka hidup tanpa Roh Kudus. Petrus, orang yang hebat sekalipun, ditanya oleh perempuan, apakah engkau juga murid Yesus? Tidak kenal saya. Petrus yang sudah pernah berjanji mempertaruhkan nyawanya untuk Yesus, ditanya orang nggak berani. Kenapa? Ya hidup tanpa Roh Kudus. Tetapi ketika ia hidup dipenuhi Roh Kudus dalam pergumulannya ini,
dia menjadi orang yang luar biasa. Semua murid-murid Yesus tidak ketakutan lagi. Mereka berani bersaksi kepada semua orang. Kenapa? Karena mereka mengalami kuasa Roh Kudus ini. Hal inilah Bapak Ibu Saudara patut kita renungkan. Uang Bapak Ibu terbatas. Kemampuan kita juga terbatas. Fasilitas kita juga terbatas. Tetapi Roh Kudus tidak terbatas. Bisa menggunakan kita yang terbatas ini. Kalau saudara, gereja mau hidup dipenuhi Roh Kudus, mau bergumul untuk hidup dipenuhi Roh Kudus. Ada banyak Kristen berjuang bagaimana menjadi saksi kebangkitan Kristus dengan belajar berbagai metode untuk bersaksi yang jospleng, yang tidak tertolak. Enggak ada itu semua. Yesus saja ditolak kok. Siapa kita ini? Yang terpenting apa? Mari hidup penuh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menemukan cara untuk bersaksi yang baik. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan dipimpin dalam pembelajaran untuk bersaksi. Saya percaya ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita juga akan didorong bagaimana bersaksi tentang Yesus Kristus. Dan nyatanya banyak orang Kristen yang nggak berani bersaksi, nggak berani bangga kepada Tuhannya yang sudah mati karena menanggung dosa dan bangkit untuk pembenaran, bahkan naik ke sorga untuk menyelamatkan umatnya, menyediakan tempat, mengalami persekutuan dan kelak akan datang. Kenapa nggak berani bersaksi, nggak bangga dengan penyelamatnya yang luar biasa itu? Ada kemungkinan hidupnya tidak mengharapkan dipenuhi Roh Kudus. Sehingga apa? Nggak ada kegerakan, nggak ada kerinduan untuk hidup bersemangat dalam menjalankan misi Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus akan hidup menjadi saksi Kristus dimanapun, dalam situasi apapun. Itu ciri khas orang yang hidup penuh Roh Kudus. Saya sangat menyaksikan kalau orang berkata aku dipenuhi Roh Kudus, tetapi ketemu saudara yang belum percaya Yesus, dia membisu, mulutnya nggak berbicara tentang Yesus Kristus. Saya curiga, apakah itu orang dipenuhi Roh Kudus? Orang yang penuh Roh Kudus selalu ingin menyaksikan siapa Yesus Kristus, ingin memperkenalkan, ingin menghubungkan orang dengan Yesus Kristus. Ini pekerjaan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa. Jelas goalnya Tuhan Yesus Kristus, pesannya sama, untuk menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bahkan Yesus Kristus sebelum naik ke surga memberikan pesan, jadikan semua bangsa muridku. Jelas goalnya Tuhan, seluruh umat manusia diharapkan oleh Yesus diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saya punya tugas yang besar untuk ambil bagian dalam penyelamatan, pemberitaan keselamatan ini. Gereja butuh Roh Kudus. Itulah alasan kedua. Mengapa gereja harus berdoa untuk hidup dipenuhi Roh Kudus? Kalau gereja sungguh-sungguh beriman kepada Allah, percaya, dia akan merindu dipenuhi Roh Kudus, dan gereja membutuhkan Roh Kudus. Dan yang ketiga, saudara, alasan yang terakhir, karena gereja harus mempersiapkan jawaban doa. Jawaban doa apa? Kalau gereja mengharapkan Roh Kudus turun atasnya, maka gereja harus berdoa. Itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, oleh gereja Tuhan, oleh murid-murid Yesus. Ketika mereka datang dari menghantar Yesus, mereka ada di ruang di mana mereka biasa bersekutu bersama Yesus. Mereka bukan di gereja tapi di rumah. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Apa yang mereka kerjakan? Berdoa. Untuk apa mereka berdoa? Untuk mempersiapkan dirinya mengalami lawatan Allah ketika Roh Kudus itu turun atasnya. Mereka menjadi pribadi yang siap untuk mengalami Tuhan, untuk mengalami Allah. Mereka berdoa untuk hidup penuh Roh Kudus. Karena itu gereja sadar dan mempersiapkan diri untuk mengalami lawatan Allah, pencurahan Roh Kudus.
hidup dipenuhi Roh Kudus, dan mereka menyiapkan dengan kehidupan doa yang tekun bersehati bersama-sama. Siapa yang mengajari demikian, saudara? Teladan Yesus Kristus yang luar biasa. Dan saya yakin ini juga pimpinan Roh Kudus untuk menjalankan itu. Dengan beriman akan janji Tuhan, mereka berdoa dan bertekun bersehati bersama-sama. Mereka memiliki keberanian untuk hidup bersehati bersama-sama, untuk berdoa. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari yang ke-10, apa yang mereka doakan, apa yang mereka imani, apa yang mereka minta, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka butuhkan, yaitu Roh Kudus itu turun atas mereka. Dan apa yang terjadi ketika hal itu terjadi dalam hidupnya? Dikatakan dalam firman Allah di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka perhatikan saudara, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itukah yang dimaksud dibaptis dengan Roh Kudus? Itukah mereka mengalami pencurahan Roh Kudus? Turunnya Roh Kudus, mereka dipenuhi. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa lain yaitu bahasa yang bisa dimengerti oleh orang lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, sehingga membuat banyak orang heran. Bagaimana saya orang Partia mendengar mereka para rasul berbicara tentang bahasa saya. Seorang Asia bisa mendengar, seorang dari Arab bisa mendengar. Itu bukan bahasa yang tidak dimengerti. Itu bahasa yang dimengerti, itu bahasa manusia. Tetapi Allah mengaruniakan kepada mereka, walaupun mereka enggak bekerja. Kenapa? Karena Roh Kudus sanggup melakukan itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah gereja sekarang mau bergumul untuk hal ini? Apakah saudara juga rindu mengalami hidup dipenuhi Roh Kudus? Hidup dipenuhi Roh Kudus adalah sebuah kebutuhan yang utama dalam hidup murid Yesus. Hidup dipenuhi Roh Kudus adalah kebutuhan yang sangat mendesak untuk saat hari ini bagi setiap orang percaya dan gereja Tuhan. Hidup dipenuhi Roh Kudus adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Hidup penuh Roh Kudus adalah bagian yang harus terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan di segala masa dan zaman. Jadi tidak salah kalau gereja Tuhan di mula-mula itu mengalami perkembangan yang luar biasa walaupun banyak aniaya. Mereka tetap setia memberitakan Injil. Kenapa? Karena hidup mereka dipenuhi Roh Kudus. Prinsip itulah yang harusnya terjadi untuk gereja masa kini. Kita sebagai gereja kadang bisa rapat berlama-lama, membicarakan satu hal berlama-lama, membicarakan sampai mungkin berdebat dan seterusnya. Tetapi sangat jarang gereja berlutut menangis, berpuasa, berdoa untuk meminta Roh Kudus turun atas kita, memenuhi gerejanya. Kita bisa berdoa puasa untuk kebutuhan aksesoris gereja, untuk kebutuhan-kebutuhan perlengkapan gereja. Tetapi sangat jarang sekali gereja menangis berlutut di hadapan Allah, memohon kepada Allah untuk hidup dipenuhi Roh Kudus. Ini sesuatu yang aneh. Gereja Tuhan, Yesus Kristus naik ke surga supaya Roh Kudus turun atas kita untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Mari kita berharap kepada Allah untuk hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari ini, hari sangat dibutuhkan. Sejak dulu itu dibutuhkan. Apakah Bapak Ibu Saudara ada kerinduan untuk hidup dipenuhi Roh Kudus? Cobalah tanya dalam hati saudara masing-masing. Hari ini, saat ini, apakah saudara pernah mengalami hidup dipenuhi Roh Kudus?
menjadi orang-orang yang taat, yang sungguh-sungguh rindu mengalami Allah, berdoa, berlutut kepada Allah karena janji firman Tuhan, dan menyadari akan kebutuhan hidup kita, dan mempersiapkan diri. Bagaimana Roh Kudus akan melawat kita kalau kita nggak menyiapkan diri? Tuhan kita bukan Tuhan yang sembarangan, perlu dipersiapkan. Apakah gereja, Bapak Ibu, membutuhkan hidup dipenuhi Roh Kudus? Coba renungkan, gereja, persekutuan orang percaya, bukan gedung. Persekutuan kita, apakah keluarga Mojang, keluarga kita butuh dipenuhi Roh Kudus sehingga kita menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan? Saya yakin ini kebutuhan, tapi banyak orang tidak tahu kebutuhannya. Gereja hanya tahu keinginannya, bukan yang menjadi kebutuhannya. Gereja ini butuh dipenuhi Roh Kudus dimanapun gereja berada. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Apa yang dijanjikan Allah terjadi dan gereja dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Mari kita merenungkan, mari kita berdoa dengan setia karena iman atas janji Tuhan Yesus, agar Roh Kudus dicurahkan atas kita dan kita menjadi gereja yang siap, gereja yang dipakai Allah, gereja yang berani bersaksi dengan penuh kuasa, gereja yang berani memberitakan siapa Yesus kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Roh Kudus, terima kasih buat pertolongan dan pimpinan yang Kau sediakan bagi kami. Pada hari ini, kami boleh belajar bagaimana Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kehidupan gereja dan diharapkan oleh gereja. Kami rindu Tuhan, setiap kami, hamba-Mu, gereja, mengalami hidup dipenuhi Roh Kudus. Sehingga ya Tuhan, kami menjadi gereja yang berfungsi, menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, tumbuhkanlah iman dalam hati kami percaya kepada firman-Mu. Tumbuhkanlah kesadaran dalam hati kami bahwa gereja membutuhkan Roh Kudus, membutuhkan hidup dipenuhi Roh Kudus. Dan Tuhan, tolonglah kami untuk bisa menyiapkan diri dengan berdoa, berlutut, bersungguh hati, bersehati, bersama-sama bertekun menanti hidup dipenuhi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ini syukur, doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mohon Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang bergumul rindu hidup dipenuhi Roh Kudus. Setiap keluarga Mojang dan keluarga yang rindu hidup penuh Roh Kudus, kiranya Engkau berkarya di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati pengharapan doa saudara untuk hidup dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Amin.